Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Apa kabarnya semuanya? Aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 2024. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini aku lagi sholat Id di Masjid Agung Tuban. Lagi nunggu ceramah ya, kebetulan kok ketemu mbah-mbah yang sudah sepuh dan seusia ibu saya. Aku diajak ngobrol sampai selesai khotbah. Kita ikuti teman-teman ya, seperti apa khotbah hari ini di Masjid Agung Tuban. Harus taat kepada orang tua, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dosa yang paling besar, akbarul kabair, adalah anak berani kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salasatun la yanfa'u ma'hunnal amal. Ada 3 perkara yang amal ibadah itu tidak bermanfaat nanti. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah uququl walidain, berani kepada 2 orang tua. Dan yang ketiga adalah wal firaru 'aniz zahf, lari dari perang. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang berat ini, pelajaran yang mulia ini, mari kita berdoa kepada Allah di hari yang baik ini untuk bisa melaksanakan, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang bisa kita ambil di dalam momen Idul Adha ini, momen yang luar biasa bagi umat Islam, adalah yang pertama, pelajaran syukur lillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendapatkan nikmat yang banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak bisa kita hitung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bersyukur kita adalah dengan beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Hadirin rahimakumullah, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, begitu beratnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesabaran yang hakiki adalah kesabaran dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap godaan-godaan nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita harus membagi kebahagiaan kita. Kita harus membagi dengan keluarga kita, membagi kebahagiaan kita dengan tetangga-tetangga kita, membagi kebahagiaan kita dengan orang-orang yang tidak mampu, al-fuqara wal masakin. Hadirin rahimakumullah, 3 pelajaran inilah yang bisa kita ambil di momen yang bahagia ini, agar kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada cerita bahwa dulu ada seseorang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini penuh kemaksiatan hidup di dunia ini, tetapi kenapa Engkau tidak menyiksaku ya Allah? Saya tidak pernah melaksanakan ketaatan, tetapi masih mendapatkan rezeki, masih mendapatkan kenikmatan hidup di dunia ini. Ya Allah, kenapa Engkau tidak menyiksaku? Apa jawaban Allah? Allah kemudian mengatakan, wahai lelaki, saya sudah menyiksa kamu, tetapi kamu tidak merasakannya. Hadirin rahimakumullah, apa siksa yang seseorang itu tidak bisa merasakannya? Allah mengatakan, aslubuka ladzata dzikri wa munajati, saya telah mencabut kenikmatan kamu dalam beribadah kepadaku. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang tidak bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu
adalah juga sudah bentuk siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Orang bisa saja disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Untuk itu kita harus bersyukur karena masih mendapatkan kenikmatan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan anugerah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih merasakan kenikmatan beribadah, taat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullah, fattaqullah, fattaqullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin al-mukhlisin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamd. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Wad'uhu yastajib lakum. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong tuh yang makingan materi dalam tak pamit riyen. Nggih monggo. Ngapunten nggih. Allahu akbar.